Oke, shalom guys. Ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Ada hal yang menarik yang saya akan mau bahas tentang cara berpakaian. Sadar atau tidak, cara berpakaian merupakan sesuatu yang cukup penting. Hal ini sempat dibahas oleh Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Dia mengatakan di sana bahwa hendaklah seorang wanita berpakaian dengan sopan santun dan sederhana, jangan seperti seorang pelacur. Artinya kalau mau tahu, lihat pelacur cara berdandannya gimana, maka orang Kristen tidak boleh kayak begitu. Pelacur itu berdandan dengan membuka bagian tubuhnya di tempat-tempat yang sensitif, di mana bagian-bagian sensitif itu ada, maka di tempat itu kain agak sedikit minim. Dan agar mempermudah laki-laki atau lawan jenisnya memperhatikan lalu terangsang. Nah, yang menjadi menarik pertanyaannya adalah ketika orang Kristen ke gereja berpakaian tidak sopan, santun, dan tidak sederhana. Bahkan cenderung terbuka dan pakaian itu menempel pada kulit tubuhnya sehingga lekak tubuhnya kelihatan semuanya. Sehingga kadang-kadang menjadi perhatian. Dan yang lebih anehnya lagi bahwa kadang-kadang pelayan-pelayan yang di atas melayani Tuhan, yang jadi singers lah, yang menjadi worship leader lah dan sebagainya. Mereka berpakaian dengan begitu bebasnya, tanpa standar yang jelas yang diberikan oleh para hamba Tuhannya, dan akibatnya itu jadi pemandangan biasa. Nah, saya ingat betul bahwa dalam perjanjian lama, para imam itu berpakaian dengan sangat tertutup. Mereka berpakaian dengan cara yang rapi dan sopan santun. Para hamba Tuhan juga demikian. Tetapi hari ini kita sering sekali melihat tontonan-tontonan yang menarik di atas ketika melihat orang-orang melayani Tuhan dengan berbahasa roh, dengan kata memuji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Tetapi cara berpakaian mereka menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya begitu kelihatan. Dan dibiarkan oleh para hamba Tuhan. Karena sepertinya gereja telah menjadi industri. Berbeda sekali. Nah, harusnya tidak seperti itu. Harusnya ada standar cara berpakaian yang baik seorang wanita atau seorang pria ketika ia mau menjadi pelayan Tuhan. Artinya bahwa orang yang di atas sana yang melayani Tuhan, menjadi imam musik kah, menjadi pemuji kah, menjadi pemimpin dari pemuji itu, mereka harus berpakaian dengan tata cara berpakaian yang baik. Saya sering melihat mereka. Dan kemudian jadi pertanyaannya adalah begini. Bahwa mereka berpakaian seperti orang yang menyanyi di klub malam. Mereka berpakaian berdandan seperti orang yang ada di diskotik. Tidak ada bedanya. Lalu apa? Apa yang sedang dipertontonkan? Penyembahan kepada Tuhan. Ini omong kosong. Ini penyembahan yang asing. Penyembahan yang ditolak oleh Tuhan. Percaya saja. Memang Tuhan, Alkitab bilang bahwa Tuhan tidak melihat fisik dan sebagainya. Tetapi etika atau moral dalam berpakaian, itu ada tata caranya. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Sehingga standar kita tidak berbeda dengan dunia lagi. Nilainya di mana seorang pelayan? Orang-orang melayani Tuhan dengan pakaian seenaknya. Pakaian yang tipis, pakaian yang ngepres, pas dengan lekak tubuhnya. Sehingga pemandangan dari depan, wow, langsung kita bisa lihat ada apa di depan. Stop! Jangan bilang melayani Tuhan ini ngomong kosong semuanya. Ini penipuan namanya. Kita berdiri di depan sebagai orang-orang yang mewakili Tuhan dengan kekudusannya Allah, menghadirkan kekudusannya Tuhan. Hei, dengar. Makanya Alkitab bilang seorang memandang seorang wanita dan menginginkan dalam hati, dia sudah berzina. Hey, come on. Jangan timbulkan itu.
Karena tidak semua orang seperti apa yang kita pikirkan. Tidak semua orang pikiran sama seperti apa yang kita pikirkan. Lalu akan bilang bahwa kita di Bali sudah lihat kayak begitu tempat. Hei, dengar ini baik-baik. Kekristenan tidak sama seperti pariwisata. Tidak. Yang mengumbar segala bentuk lekuk-lekuk tubuh. Yang kelihatan di mana-mana. Tidak. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, worshiper, pemuji dan sebagainya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berdiri mewakili kekudusannya Allah. Sehingga mereka harus diatur dengan tata cara, aturan yang jelas. Makanya ini saya kadang-kadang protes sama gereja-gereja yang baru yang tanpa aturan yang jelas. Tidak punya tata cara. Bagaimana hamba-hamba Tuhan itu berdiri melayani Tuhan. Tidak ada aturan sama sekali. Siapa saja boleh. Seenaknya. Nah, harusnya para hamba Tuhan ini juga, ya karena mungkin mereka gereja itu adalah usaha mungkin. Nah, ya kayak begitu. Pelayanan macam apa yang sedang dibuat? Jadi kita tidak bisa berdiri pada perilaku-perilaku seperti itu. Kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan ukuran-ukuran yang benar. Sehingga jangan kayak kita nyanyi kayak orang bodoh di atas itu. Tuhan gak ada sana. Kita berpikir, kita berbahasa roh, segala macam. Dan kemudian Tuhan ada. Hei, belum tentu Tuhan ada di sana. Karena Tuhan muak dengan cara ibadah kita. Pelayan-pelayan kita. Yang menginjak-injak kekudusannya Tuhan. Yang menginjak-injak pelataran Tuhan. Dengan hal-hal perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus pikirkan itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.